Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda, barang siapa yang melakukan puasa pada hari 27 Rajab, maka Allah akan menuliskan untuknya pahala puasa 60 bulan. Satu tahun ada 12 bulan, berarti 60 bulan itu sama dengan 5 tahun. Dengan demikian, orang yang sanggup berpuasa pada tanggal 27 Rajab akan mendapatkan pahala puasa selama 5 tahun. Nah, para sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang puasa 27 Rajab, tentang hukumnya, keajaibannya, bacaan niatnya, dan beberapa hal lainnya yang perlu kita ketahui tentang puasa 27 Rajab. Pastikan para sahabat menyimak hingga selesai dan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk melakukannya. Dan jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, salah satu amalan yang amat masyhur dilakukan di penghujung bulan Rajab adalah melakukan puasa sunnah pada tanggal 27 Rajab. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 27 Rajab telah terjadi peristiwa yang amat luar biasa, yakni peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah diperjalankan pada malam hari berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Maka di siang harinya, sebagai bentuk kebahagiaan atas peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Rasulullah, maka sunnah berpuasa pada tanggal 27 Rajab. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, puasa 27 Rajab masih termasuk dalam rangkaian puasa bulan Rajab yang memang sangat dianjurkan melakukannya selama masih berada di bulan Rajab. Adapun anjuran secara khusus berpuasa sunnah pada tanggal 27 Rajab disebutkan riwayat sebagai berikut. Diriwayatkan Imam Abu Musa Al-Madini, beliau sebutkan dalam kitab Fadailul Layali wal Ayyam sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, man shoma yauma sab'id wa isyrina min Rajabin kataballahu lahu syiyama sittina syahran. Barang siapa yang melakukan puasa pada hari 27 Rajab, maka Allah akan menuliskan untuknya pahala puasa 60 bulan. Wa huwal yaumul ladzi habata fihi Jibrailu ala Muhammadin birrisalah, dan itu adalah hari di mana malaikat Jibril turun kepada baginda Nabi Muhammad dengan risalah. Nah, 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti kalau 60 bulan itu sama dengan 5 tahun. Dengan demikian, orang yang sanggup berpuasa pada tanggal 27 Rajab akan mendapatkan pahala puasa selama 5 tahun. Nah, hadis tentang anjuran puasa 27 Rajab menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki sanad hadis yang lemah. Beliau menyebutkan dalam kitab Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab bahwa hadis yang menyebutkan keutamaan puasa 27 Rajab yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah memiliki sanad yang lemah.
atau dhaif. Hal ini dikarenakan terdapat perawi bernama Muhammad bin Ja'far al-Madani yang dinilai sebagai perawi yang lemah oleh para ulama hadis. Meskipun demikian, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan bahwa hadis dhaif atau hadis lemah tetap bisa diamalkan dalam rangka keutamaan amalan atau fadhailul amal, selama hadis tersebut tidak palsu. Hal ini dikarenakan hadis lemah atau hadis dhaif masih memiliki kemungkinan untuk benar dan dapat memberikan motivasi kepada umat Islam untuk beribadah dan menjauhi dosa. Dengan demikian, bagi yang ingin berpuasa 27 Rajab, maka hal itu tetap diperbolehkan. Meskipun demikian, jangan terlalu berharap mendapatkan pahala sesuai hadis yang menjelaskan keutamaan puasa Rajab, sebab hadis itu statusnya adalah hadis dhaif. Namun insya Allah pahalanya tetap besar sebab melakukan puasa di bulan yang terbaik setelah puasa bulan Ramadan. Nah, bagi yang ingin berpuasa 27 Rajab, jangan lupa pada malamnya berniat dalam hati akan berpuasa 27 Rajab pada besok hari. Juga jangan lupa membaca bacaan niatnya agar semakin kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Untuk bacaan niatnya, kita boleh membaca bacaan niat puasa Rajab pada umumnya, yaitu nawaitu syauma ghadin an adai sunnati Rajabin lillahi ta'ala. Aku sengaja berniat puasa Rajab besok hari karena Allah Ta'ala. Atau boleh juga membaca niat puasa 27 Rajab secara khusus, yaitu nawaitu syauma ghadin min yaumi sab'in wa isyrina min Rajabin lillahi ta'ala. Aku sengaja berniat puasa pada hari 27 Rajab besok hari karena Allah Ta'ala. Adapun cara berniat yang benar adalah sebagai berikut. Pada malam besoknya akan puasa 27 Rajab, boleh habis maghrib, habis isya, menjelang tidur, sebelum makan sahur. Caranya bacalah bismillah terlebih dahulu, kemudian bacalah bacaan niat puasa 27 Rajab lengkap dengan artinya. Nawaitu syauma ghadin min yaumi sab'in wa isyrina min Rajabin lillahi ta'ala. Aku sengaja berniat puasa pada hari 27 Rajab besok hari karena Allah Ta'ala. Kemudian diamlah beberapa menit, sejenak menghadirkan niat dalam hati bahwa besok akan berpuasa 27 Rajab karena Allah Ta'ala. Kemudian ditutup dengan bacaan hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, agar diberi kekuatan berpuasa hingga waktu berbuka dan terjaga dari semua yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahalanya. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, selama menjalani puasa 27 Rajab, wajib hukumnya meninggalkan 5 perbuatan yang akan menghancur leburkan pahala puasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, khamsun yuftirna syaima, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadhru bisyahwatin. 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa: berkata dusta, ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, mengadu domba antar sesama, bersumpah palsu, dan melihat dengan pandangan nafsu syahwat. Siapapun di antara kita yang sedang berpuasa hari Senin atau puasa hari Kamis atau puasa Rajab, puasa 27 Rajab, lalu melakukan salah satu perbuatan yang kita sebutkan tadi, maka puasanya tidak akan menghasilkan apa-apa selain lapar dan dahaga.
puasanya tetap sah tapi pahalanya telah dihapus, maka sia-sialah kita berpuasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan bahwa Allah tidak menerima ibadah puasa dari seseorang yang ketika dia berpuasa melakukan perbuatan dusta dan berkata kotor. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan bahkan melakukannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan adalah ungkapan Rasulullah untuk mengabarkan kepada kita bahwa Allah tidak menerima ibadah puasa yang telah dikotori dengan perbuatan dusta dan perkataan kotor. Maka benarlah sabda Rasulullah, banyak orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa selain lapar dan dahaga. Beliau pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahalanya puasa kecuali hanya lapar dan dahaga, dan betapa banyak orang yang bangun malam untuk sholat malam tetapi tidak mendapatkan pahalanya sholat malam kecuali hanya sekedar bangun tengah malam. Demikianlah para sahabat, bagi yang suka berpuasa, 5 larangan dari Rasulullah ini hendaklah menjadi perhatian saat menjalani ibadah puasa. Akan lebih baik kalau selama menjalani puasa kita berbanyak membaca Al-Quran. Jika tak bisa banyak, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak yang kita mampu. Boleh 3 kali, 10 kali, atau bahkan 100 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.